Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semester genap ini kita bertemu dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan Sejarah Kebudayaan Islam kita mendapat bobot SKS, 3 SKS. Kompetensi dasar dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam adalah kita membahas isu-isu penting sejarah kebudayaan Islam yang fokus pada sejarah sosial politik Islam, baik itu pada periode klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer, dari pusat kelahiran Islam hingga sampai ke sejarah di Indonesia. Kemudian kuliah ini didesain secara kronologis mencakup tema negara dan masyarakat, Islam sebagai doktrin dan peradaban, serta pemisahan antara agama dan negara maupun gerakan sosial politik keagamaan. Pertemuan ini akan kita laksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Yang pertama adalah pengantar dan kontrak perkuliahan, kemudian pertemuan kedua kita akan membahas pengertian, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Pertemuan ketiga adalah kondisi sosial dan politik semenanjung Arab pra-Islam. Lanjut, pertemuan keempat mengenai Nabi Muhammad, sejak kelahiran Islam, pembentukan umat, dan sistem sosial politik baru di Jazirah Arab. Pertemuan kelima membahas Khulafaur Rasyidin, kemudian pertemuan keenam membahas dinasti Umayyah dan Abbasiyah mengenai kondisi sosial politik dan perkembangan peradaban. Selanjutnya pertemuan ketujuh adalah Perang Salib dan dampaknya bagi peradaban Islam. Pertemuan kedelapan adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Jadwalnya nanti kita akan ikuti dari jadwal fakultas. Adapun model ujiannya nanti akan kita sepakati bersama apakah berbentuk ujian lisan, ataukah berbentuk ujian tulisan, atau bisa jadi nanti saya akan memberikan penugasan resume yang terkait dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Lanjut ke pertemuan 9, kita akan membahas Islam dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa, kemudian Turki Utsmani dan kolonialisme Eropa atas dunia Islam. Kemudian pertemuan ke-11 adalah masa kejayaan dan kemunduran kerajaan Safawi di Persia. Kemudian kita akan membahas masa kejayaan dan kemunduran kerajaan Mughal di India. Pertemuan ke-13 kita akan membahas minoritas muslim di dunia Islam, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pertemuan ke-15 dinamika dan perkembangan Islam di Indonesia, dan selanjutnya pertemuan terakhir kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Baik teman-teman, untuk perkuliahan biasanya saya akan membuat Google Classroom. Nanti di Google Classroom itu berisi RPS, kemudian penugasan-penugasan, dan kalian nanti bisa mengupload tugas-tugas makalah yang akan dipresentasikan. Selanjutnya juga nanti bisa share link di sana. Untuk diskusi kelas kita akan menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Nanti tergantung kesepakatan dari petugas yang mempresentasikan makalah pada minggu tersebut. Linknya nanti akan di-share oleh pemakalah. Nah, selanjutnya untuk pembuatan makalah juga sudah saya cantumkan di RPS ini. Nanti silahkan kalian cek di Google Classroom karena akan saya share di sana. Ini ada 7 ketentuan. Kemudian penilaian, saya akan menilai aspek-aspeknya dari kehadiran, kemudian jadi jangan lupa untuk absensi dan selalu join ya ketika di Google Meet atau Zoom. Kemudian keaktifan di kelas, banyak bertanya, kemudian partisipasi dalam penugasan kelompok, presentasi makalah gitu ya. Kemudian dari ujian tengah semester ini sebanyak 20% dan dari ujian akhir semester sebanyak 30%. Adapun yang harus kalian share di Google Classroom itu makalahnya nanti ketentuannya minimal 10 lembar ya. 10 lembar ini tidak termasuk kata pengantar dan daftar isi maupun daftar pustaka. Jadi isinya aja yang 10. Kemudian menggunakan footnote, kertas A4, kemudian referensinya minimal 7 gitu. Kemudian saya minta semua melampirkan hasil cek plagiarismenya, silahkan mau menggunakan Turnitin ataupun plagiarisme checker lainnya silahkan. Kalau bisa maksimal itu plagiarismenya itu hanya 25% sampai 30% saja gitu ya, jadi jangan lebih gitu. Silahkan diparafrase untuk meminimalisir plagiarisme checker. Baik, nanti terakhir kita akan membuat satu buah kumpulan buku ya. Itu berisi kumpulan makalah kelompok diskusi, nanti dikumpulkan pada saat pelaksanaan UAS. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.